Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Kak Tika pada video pembelajaran remedial materi bangun ruang sisi datar kelas 8 SMP. Hari ini kita akan belajar mengenai luas permukaan dan volume bangun gabungan. Nah, pada tes diagnosis kemarin, banyak dari adik-adik yang belum paham tentang konsep dari bangun gabungan ini. Yuk kita belajar lagi, siapkan catatannya dan let's start. Dapatkah kalian menyebutkan contoh benda yang tersusun dari gabungan bangun ruang sisi datar yang ada di sekitar kita? Iya, contohnya kardus ini ya. Kardus yang warna hijau dan warna coklat ini berjajar. Dia membentuk suatu bangun gabungan. Kemudian ada juga kardus snack ini ya, yang bertumpuk ini. Dia juga merupakan bangun gabungan. Bagaimana kita dapat menentukan luas permukaan dan volume dari bangun gabungan? Sebelumnya kita sudah belajar tentang luas permukaan dari balok dan kubus. Juga kita sudah belajar volumenya ya. Yuk kita ingat lagi. Luas permukaan dari kubus adalah 6 kali sisi kuadrat. Kemudian luas permukaan dari balok, kalian masih ingat rumusnya? Iya, 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian kita sudah belajar juga tentang rumus volume dari kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Kemudian volume dari balok juga kita sudah belajar, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nanti kita akan gunakan rumus-rumus ini untuk menentukan luas permukaan dan volume dari bangun gabungan. Yuk kita belajar bersama. Pertama, kita akan mencari luas permukaan dari bangun gabungan. Kalian perhatikan dua kardus yang berjajar ini. Jika kita modelkan, akan bentuk gambar seperti ini ya. Kita misalkan, yang depan ini adalah bangun 1. Kemudian, yang belakang adalah bangun 2. Nah, coba kalian perhatikan. Antara bangun 1 dan bangun 2 ada suatu bidang yang berhimpit atau yang menempel. Kita sebut sebagai bidang himpit. Ini ya, bidang yang menempel berarti yang sini. Sisi belakang dari kardus hijau ini dan sebagian sisi depan dari kardus warna coklat ini. Pertama kita lihat tadi ya, ada bangun 1 dan juga bangun 2. Bangun 1 kita misalkan sebagai B1, kemudian bangun 2 kita misalkan sebagai B2. Kemudian ada juga bidang himpit kita misalkan sebagai BH. Kalian perhatikan jika bangun 1 dan bangun 2 dipisah atau dipecah, kalian lihat penampangnya ya. Ada bangun 1 yang memiliki bidang himpit, kemudian ada juga bangun 2 yang memiliki bidang himpit di sini. Nah, bagaimana luas permukaan dari bangun gabungan ini? Kita lihat bersama ya. Kita misalkan bagian ini sebagai luas 1. Maka luas 1 adalah apa? Yaitu luas dari bangun 1, luas permukaan dari bangun 1 ini dikurangi dengan luas bidang himpitnya. Maka kalau luas 2 ini kita misalkan sebagai luas 2, maka luas 2 adalah luas permukaan bangun 2 dikurangi luas bidang himpitnya. Maka kita dapatkan seperti ini ya. Luas permukaan bangun gabungan itu luas 1 ditambah luas 2. Ini ya, luas 1 ditambah luas 2. Kita masukkan persamaan ini yang kita dapatkan tadi. Maka kita peroleh luas 1 ini ya, luas permukaan bangun 1 dikurangi luas bidang himpit. Ditambah luas 2-nya, yaitu luas permukaan bidang 2 atau bangun 2 dikurangi luas bidang himpitnya. Maka jika kita sederhanakan, kita peroleh seperti ini ya. Luas bangun gabungan, luas permukaan bangun gabungan yaitu luas permukaan bangun 1 ditambah luas permukaan bangun 2 dikurangi 2 kali luas bidang himpitnya. Ini ya tadi pemodelannya ya, dari satu bangun, dari satu kesatuan ini, bangun 1, bangun 2, kita pecah menjadi bangun 1 yang memiliki bidang himpit dan bangun 2 yang memiliki bidang himpit. Ketemulah rumus luas permukaan bangun gabungan seperti ini. Paham ya konsepnya sekarang?
Kemudian kita lanjutkan untuk mencari volume dari bangun gabungan. Nah, kalau untuk mencari volume ini gampang banget. Kita modelkan ya. Gambar ini kita modelkan seperti ini. Tadi ada bangun 1 dan juga bangun 2. Maka volume gabungannya berapa? Ya, volume gabungan yaitu volume bangun 1 ditambah dengan volume bangun 2. Agak sedikit berbeda dengan luas permukaan tadi ya. Kalau luas permukaan itu ada dikurangi bidang himpitnya. Sedangkan kalau volume gabungan itu hanya ditambahkan volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Sekarang kita coba kerjakan contoh soalnya ya. Nomor 1. Sebuah lampion berbentuk huruf T seperti gambar berikut. Perhatikan gambarnya dan sudah ada ukurannya juga ya. Tentukan yang A, luas kertas warna biru yang dibutuhkan untuk membuat lampion tersebut. Kemudian yang B, tentukan volume gas yang dapat diisikan ke dalam lampion tersebut. Yuk kita selesaikan bersama ya. Diketahui tadi seperti ini ya modelnya lampion, ada bangun 1 dan juga bangun 2 beserta ukurannya. Kemudian ada bidang himpitnya, yaitu kita misalkan sebagai bidang A, B, C, D. Yang ditanyakan adalah luas kertas warna biru yang dibutuhkan untuk membuat lampion tersebut. Berarti kita harus mencari luas permukaan dari lampion ini. Pertama kita tentukan dulu luas bidang himpitnya ya, yaitu bidang A, B, C, D. Karena dia bentuknya persegi atau segi 4, kita tahu juga ukurannya AB itu 10 cm. Lihat di sini ya, AB sejajar dengan yang ini, jadi dia panjangnya 10 cm. Kemudian BC juga panjangnya 10 cm. Lihat di sini BC sejajar dengan yang ini. Maka luas bidang himpitnya yaitu AB dikali BC atau 10 cm dikali 10 cm yaitu 100 cm persegi. Selanjutnya kita akan cari luas permukaan dari bangun 1. Ini ya. Panjangnya 30 cm, P-nya 30 cm, kemudian lebar atau L-nya 10 cm, dan tinggi atau T-nya juga 10 cm. Kita cari luas permukaan bangun 1, dia bentuknya apa? Balok. Maka kita pakai rumus luas permukaan balok, yaitu 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kita masukkan saja angkanya sudah diketahui tadi, yaitu 2 dikali 30 kali 10 ditambah 30 kali 10 ditambah 10 kali 10. Hasilnya seperti ini ya, 2 dikali 300 ditambah 300 ditambah 100 atau 2 dikali 700, yaitu hasilnya 1400. Ini baru luas permukaan bangun 1. Kemudian kita cari luas permukaan dari bangun 2. Tadi P-nya atau panjangnya 10 cm, L atau lebarnya 10 cm, dan T atau tingginya 20 cm. Luas permukaan bangun 2, dia bentuknya balok, maka kita pakai rumus luas permukaan balok ya. 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya, 2 dikali 10 kali 10 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 dikali 20. Hasilnya menjadi 2 dikali 100 tambah 200 tambah 200 atau 2 kali 500. Hasilnya adalah 1000. Jadi ini luas permukaan bangun 1 1400 dan luas permukaan bangun 2 adalah 1000 cm persegi. Kemudian kita ingat tadi apa? Luas permukaan bangun gabungan yaitu luas permukaan bangun 1 ditambah luas permukaan bangun 2 dikurangi 2 kali luas bidang himpitnya. Maka kita masukkan tadi yang diketahui, 1400 ditambah 1000 dikurangi 2 dikali 100. Hasilnya yaitu 2400 dikurangi 200 atau 2200. Maka kesimpulannya apa? Jadi luas kertas warna biru yang dibutuhkan untuk membuat lampion tersebut adalah 2200 cm persegi. Kita kerjakan soal yang B tadi. Diketahui gambarnya seperti ini ya, ada bangun 1 dan juga bangun 2 beserta ukurannya. Ditanyakan volume gas yang dapat diisikan ke dalam lampion tersebut. Berarti kita harus cari volume dari bangun gabungan ini.
Volume bangun gabungan adalah volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Kita lihat ya, karena bangun 1 dan bangun 2 sama-sama balok, maka kita pakai rumus ini. Untuk volume bangun 1 yaitu P1 dikali L1 dikali T1, ditambah volume bangun 2-nya yaitu P2 dikali L2 dikali T2. Tadi ukurannya ini sudah kita ketahui di sini ya, tinggal kita masukkan saja. Untuk volume bangun 1 berarti 30 dikali 10 dikali 10, ditambah volume bangun 2-nya yaitu 10 dikali 10 dikali 20. Hasilnya yaitu 3000 ditambah 2000 atau 5000. Kesimpulannya apa? Jadi volume gas yang dapat diisikan ke dalam lampion tersebut adalah 5000 cm3. Mudah ya? Yuk kita lanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal tes diagnosis kemarin ya. Nah, sambil kalian ingat-ingat kemarin jawaban kalian bagaimana? Perhatikan gambar berikut beserta ukurannya ini ya. Tentukan volume bangun gabungan tersebut, yang A, kemudian yang B, luas permukaan bangun gabungan tersebut. Bangun 1 kita misalkan yang ini ya, yang balok, kemudian bangun 2 kita misalkan yang ini, yaitu kubus. Kita tahu ukurannya, diketahui tadi bangun 1 berbentuk balok dengan ukurannya P sama dengan 15 cm atau panjangnya 15 cm. Kemudian lebarnya atau L sama dengan 5 cm dan tingginya atau T sama dengan 4 cm. Kemudian bangun 2 berbentuk kubus dengan panjang sisinya yaitu S sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan volume bangun gabungan tersebut. Rumus volume gabungan apa? Iya, volume gabungan yaitu volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Volume bangun 1 berarti kita pakai rumus volume balok. Kemudian volume bangun 2 kita pakai rumus volume kubus. Kita masukkan angkanya 15 dikali 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 300 ditambah 64 atau 364. Jadi kesimpulannya apa? Volume dari bangun gabungan tersebut adalah 364 cm3. Kemudian kita kerjakan soal yang B, yaitu mencari luas permukaan. Kita ketahui tadi bangun 1 ini, kemudian bangun 2 dan juga ada bidang himpitnya. Yang ditanyakan adalah luas permukaan bangun gabungan tersebut. Kita kerjakan ya. Pertama kita cari dulu luas bidang himpitnya. Perhatikan luas bidang himpit yang warna biru ini, bentuknya adalah segi 4. Kita tahu panjang sisinya adalah 4 cm. Luas bidang himpit adalah sisi kali sisi karena luas segi 4 ya. Kita masukkan angkanya yaitu 4 cm kali 4 cm atau 16 cm persegi. Selanjutnya kita akan cari luas permukaan dari bangun 1. Bangun 1 berbentuk balok, maka kita pakai rumus luas permukaan balok, yaitu 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya ya, ini diketahui di sini. Berarti 2 dikali 15 kali 5 ditambah 15 kali 4 ditambah 5 kali 4. Yaitu 2 dikali 75 ditambah 60 ditambah 20 atau 2 kali 155. Hasilnya adalah 310. Ini adalah luas permukaan bangun 1. Kemudian kita cari luas permukaan bangun 2. Bangun 2 ini berbentuk kubus, berarti kita pakai rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi kuadrat. Sisinya 4 cm, berarti 6 kali 4 kuadrat atau 6 kali 16 yaitu 96. Ini luas permukaan bangun 2. Selanjutnya kita cari luas permukaan gabungannya, yaitu luas permukaan bangun 1 ditambah luas permukaan bangun 2 dikurangi 2 kali luas bidang himpitnya. Kita masukkan angkanya yang kita dapatkan tadi, yaitu 310 ditambah 96 dikurangi 2 kali 16. Hasilnya yaitu 406 dikurangi 32 atau 374. Kesimpulannya apa?
Jadi luas permukaan bangun gabungan tersebut adalah 374 cm persegi. Yuk sekarang kita review, kita ingat kembali hasil dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tadi kita dapatkan luas permukaan bangun gabungan, yaitu luas permukaan bangun 1 ditambah luas permukaan bangun 2 dikurangi 2 kali luas bidang himpitnya. Ingat ya, dikurangi 2 kali luas bidang himpitnya. Nah, adik-adik kemarin banyaknya salah di sini. Kalian tidak dikurangi dengan 2 kali luas bidang himpitnya. Kemudian kita dapatkan juga rumus volume gabungan, yaitu volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Nah, nanti tergantung ya bangun 1 dan bangun 2-nya bentuknya apa. Kalian menyesuaikan saja. Kalian sekarang coba kerjakan latihan soal berikut. Perhatikan bangun gabungan berikut ini. Ini ya bangun gabungannya dengan ukurannya seperti ini. Tentukan yang A luas permukaan bangun gabungan tersebut. Kemudian yang B volume bangun gabungan tersebut. Silahkan kalian coba kerjakan dan boleh berdiskusi dengan teman kalian. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan disimak lagi videonya ya, agar kalian lebih paham. Jangan lupa tersenyum dan selalu jaga kesehatan. Semangat belajar dan bye!